Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah di awal pertemuan kita saat ini sudah selayaknya bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat yang tidak ada henti-hentinya. Allah anugerahkan kepada kita semua sampai-sampai jika kita menghitung satu persatu nikmat Allah yang dianugerahkan, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Tak lupa setelah kita memuji Allah di mana segala puji memang layak untuknya, marilah yang kedua kita bersolawat kepada Rasulullah SAW sebagai ungkapan terima kasih kepada beliau yang telah berjasa menyampaikan syariat Islam ini kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih bisa merasakan indahnya hidup di bawah naungan agama Islam. Kepada para keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang secara konsisten memegang petunjuk dari sunnah-sunnah hingga hari kiamat nanti. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pembahasan yang kedudukannya sangat urgent di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di mana terjadi dalam fenomena saat ini banyak kaum muslimin yang menyepelekan, yaitu adab dengan tetangga dan bermasyarakat secara umum. Banyak nas-nas dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan secara gamblang permasalahan ini, betapa indahnya ajaran Islam, betapa sempurnanya ajaran Islam. Jangankan berbicara dalam urusan bertetangga, masalah terkecil pun dalam Islam telah mengaturnya. Begitu maha rahmatnya Allah kepada para hambanya supaya mereka selamat dalam mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti. Dalam kesempatan ini marilah kita kupas satu persatu secara mendalam pembahasan kita kali ini agar kita dapat mengetahui bagaimana sebagai seorang muslim seharusnya ketika kita beradab kepada tetangga untuk memenuhi hak-haknya yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan bagi kita semua. Di dalam ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW, Rasulullah telah mengajarkan bahwa seorang muslim mengakui adanya hak-hak dan adab-adab kepada tetangga lainnya. Kedua pihak yang bertetangga diwajibkan memberikan dan memenuhi secara sempurna demi terjalinnya kemaslahatan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Karena pada hakikatnya kerukunan dalam bermasyarakat ini akan terjalin apabila setiap orang dalam keluarga saling memenuhi atas hak-hak tetangganya. Maka apabila hal ini terjalin dengan baik, maka tidak mungkin akan ada tawuran antar suku, antar desa, bahkan antar pelajar ataupun yang lainnya di lingkungan kita semua, terlebih lagi kepada para pemuda dan pelajar, supaya kita bersama-sama menjalin hubungan yang baik terhadap sesama, dimulai dari pendidikan yang saling memenuhi hak-hak tetangga kita. Nah, kita mengetahui perintah dalam Islam untuk berbuat baik kepada tetangga. Lalu apa sajakah yang menjadi adab tetangga? Berikut saya ingin mencoba menjelaskan satu persatu untuk berkenaan dengan adab-adab terhadap tetangga, di mana saya mengutipnya dari sebuah karya ulama besar Abu Bakar Jabir Al-Jazari dalam sebuah kitabnya Minhajul Muslim. Yang pertama, tidak menyakitinya, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Mengapa Rasulullah menegaskan dalam hal ini seorang muslim dilarang menyakiti tetangganya meskipun hanya dengan sebuah ucapan yang menyakitkan? Jawabnya, karena hal tersebut menyangkut salah satu dari sekian cabang keimanan, sehingga Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Terdapat di hadis riwayat Al-Bukhari.
Begitu gambaran Islam bahwa pentingnya bagi kita semua untuk senantiasa memperhatikan setiap perbuatan kita yang kelak akan Allah perhitungkan di hari kiamat. Terlebih kepada tetangga-tetangga kita, jangan sampai tetangga kita tersakiti karena ulah perbuatan kita. Marilah kita kontrol emosi kita, jaga sikap kita ketika ada perlakuan yang tidak baik dari tetangga kita. Maka janganlah sampai kita melontarkan kata-kata yang bisa membuat tetangga kita merasakan sakit hati. Dan yang kedua, berbuat baik kepadanya. Rasulullah SAW memerintahkan kita semua agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita. Misalnya dengan menolongnya jika dia meminta pertolongan, membantunya jika dia kesusahan atau membutuhkan bantuan kita. Jangan sampai kita mengetahui kesusahan yang dialami tetangga kita malah tidak merasa simpati sedikit pun, bahkan kita enggan untuk menolongnya. Naudzubillahi min dzalik. Jika kewajiban kita yaitu menengoknya jika dia sakit, ikut merasa senang jika dia merasa senang, ikut berduka jika terkena musibah. Kebanyakan yang menjadi fenomena umat Islam dalam bermasyarakat saat ini justru sebaliknya. Kebanyakan mereka SMS, susah melihat tetangganya senang, dan sebaliknya senang melihat tetangganya susah. Disinilah kebanyakan umat Islam memiliki penyakit hati yang membuatnya selalu panas dengan tetangganya, membeli perabotan baru, mobil baru dan sebagainya, yang akhirnya memunculkan rasa tidak nyaman pada dirinya. Kemudian timbullah konflik antar keduanya. Naudzubillahi min dzalik. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memberi salam terlebih dahulu ketika kita bertamu, melembutkan pembicaraan, bersikap sopan dan tidak berbicara secara enaknya, membimbing pada apa yang telah dipandang baik bagi agama dan dunianya, memaafkan kesalahannya, tidak mengintip auratnya, tidak mempersempit bangunan atau tanahnya, tidak menyakiti dengan saluran air yang menimpanya atau dengan kotoran yang dilemparkan ke depan atau ke halaman rumahnya. Yang ketiga adalah memuliakannya dengan memberi kebaikan. Hal yang tak kalah pentingnya sebagai adab seorang muslim kepada tetangganya adalah perintah untuk memuliakan dengan memberi kebaikan kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangga lainnya, walaupun itu hanya seujung kuku kambing. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya dengan kalimat walaupun ujung kuku kambing. Hal ini memberikan pengertian bahwa seorang yang mengaku beriman dalam dirinya dilarang mencaci atau menolak pemberian tetangga kita. Ketika tetangga kita misalnya memberikan makanan yang mungkin tidak kita sukai, maka janganlah kita menolaknya dengan mencaci pemberiannya, karena hal itu akan bisa membuat sakit hati tetangga kita. Nah, adab terhadap tetangga yang berikutnya adalah menghormati dan menghargai. Ketika tetangga kita meletakkan kayu bakar pada dindingnya, maka janganlah kita melarang. Itulah contoh bagaimana sikap kita dalam menghormati tetangga kita yang dibilang atau yang dipersabdakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan kita di atas, secara umum kita dapat mengambil dua ibrah yang perlu menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, seorang muslim seharusnya mampu mengenal dirinya. Apakah kita termasuk orang yang berbuat baik kepada tetangga kita, atau kita justru termasuk sebagai orang yang berbuat jahat kepada tetangga kita? Kedua, apabila kita sebagai seorang muslim saat diuji dengan tetangga kita yang buruk kelakuannya, hendaklah kita berlapang dada dengan bersabar, karena kesabaran itulah yang akan menjadi sebab dari keselamatannya. Dan terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan kekuatan agar kita bisa semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan kepada kita, serta menjauhi apa yang dilarangnya. Termasuk semoga kita bisa mengamalkan salah satu perintahnya untuk berbuat baik kepada kita. Demikian ceramah atau ungkapan sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.